bersih lainnya yang dapat memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Next. Nah, untuk deterjen kandungan kimia yang berbahaya mengandung bahan kimia seperti fosfat, ya, surfaktan dan bahan pemutih. Jadi kalau kita lihat di sungai atau di rumah pompa, mungkin yang pernah ikut bersih pantai di dekatnya Suramadu, Benteng Kedung Cuai pasti melihat busa-busa keluar dari rumah pompa. Nah, itu efek dari kandungan kimia yang ada karena deterjen. Oke, next. Nah, lalu sampah organik, ya. Seperti sisa makanan dan daun yang dibuang ke saluran air itu mengalami pembusukan. Setelah proses ini, mikroorganisme yang menguraikan sampah tersebut memerlukan oksigen. Jadi, sampah-sampah organik atau non-organik yang di sungai itu kan tentunya akan menutup sinar matahari yang merupakan bisa jadi kadar oksigen untuk makhluk hidup yang ada di sungai tersebut. Next. Nah, mungkin di sini ada yang masih membuang jelantanya di saluran air? Tidak. Terus atau digunakan sampai habis? Dijual. Oh, udah banyak dijual ya di sini ya. Bagus. Dijual mana, Bu? Ke bank sampah. Bank sampah di masing-masing rumah. Kampung ya. Oke. Jadi minyak goreng bekas yang dibuang ke saluran ini tentunya akan membentuk lapisan tipis di permukaan air. Nah, ini yang juga salah satu yang mencegah masuknya sinar matahari ke sungai, ke dalam sungai. Lalu minyak juga dapat meracuni organisme air, mengganggu metabolisme mereka, dan merusak struktur ekosistem air. Selain itu, pembuangan minyak goreng bekas menciptakan polusi visual dan bau yang tidak menyenangkan di perairan. Jadi kalau dibuang ke saluran air atau terutama di wastafel, itu kalau terus-terusan terjadi yang namanya penyumbatan. Next. Nah, lihat dari sisa makanan yang terbuang ke saluran air akan menyebabkan pembusukan. Terus ada limbah makanan meningkatkan kadar CO2 dalam air, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Terus kadar CO2 yang tinggi ini mengurangi oksigen yang tersedia bagi makhluk hidup lainnya di air tadi. Next. Nah, mungkin di sini ya, di kampungnya masih buang sampah di sungai atau di saluran air, masih ada nggak, Bu? Masih ada. Permisi Kak Nizam, izin jeda. Teman-teman Pangeran Putri Lingkungan bisa duduknya di sini atau enggak di atas panggung sini? Biar terhormat, Kak. Silakan. Iya, biar enggak berdiri juga, kan capek kalau berdiri terus. Biar lebih seru dan fokus juga. Anak-anak bisa yang Pangeran Putri. Iya. Atau yang ini Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Anak-anak bisa duduk di depan. Duduk di depan. Yang bawa anak bisa juga. duduk ke depan. Anak-anak silakan maju ke depan. Agar kursinya bisa ditempati dengan wali murid atau orang tua. Juga biar lebih fokus juga. Kursi yang tersedia untuk wali murid, untuk anak-anak bisa duduk di depan. Ayo anak-anak berdiri dulu, duduk di sini ya. Sini. Apa anaknya juga boleh sini, masih luas ini, masih boleh. Luas. Tangganya di depan. Bisa duduk di sini atau di sebelah sana. Nah, gini di samping-sampingnya panggung ya. Samping-sampingnya panggung, kanan kiri dipenuhin dulu. Agak munduran dikit. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini kan terkesan lebih ramai juga. Kalau ya kan? gini kan enak banget ya, rame iya. gitu. Ngerasa punya supporter yang banyak. Iya, anak-anak juga leluasa
bisa menikmati materinya. Ayo ini ikut juga. Oke, sudah bisa dilanjutkan Kak Nizam materinya. Oke, mungkin untuk ibu-ibu yang belum dapat tempat duduk, silakan duduk di tempat yang kosong. Ya, yang kursi yang kosong bisa diduduki. Yang belum join di atas panggung, untuk anak-anak bisa join langsung ya, berkumpul dengan teman-temannya di atas panggung. Oke, lalu pembuangan sampah plastik. Jadi jelas ya untuk keluarga Zero Waste ini ada kaitannya dengan konservasi air. Jadi Bapak Ibu wali murid yang melakukan 3R ya, reduce, reuse, recycle, tentunya sudah berupaya melakukan konservasi air, yaitu menghindarkan sungai dari pencemaran. Jadi masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai atau laut secara langsung dapat menyebabkan pencemaran air. Plastik tidak terurai dan berpotensi mempengaruhi kehidupan di laut. Ya, jadi banyak sekali video-video yang beredar, berita-berita yang beredar mengenai ikan ketika mau dimasak dibeleh laku ada kemasan deterjen, ada kemasan permen, seperti itu. Bahkan ada korek itu juga ada. Jadi sampah non organik, sampah plastik ini yang terbuang di sungai dan di laut itu akan terurai menjadi mikroplastik ya Bapak Ibu. Jadi mikroplastik ini tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi harus menggunakan alat mikroskop. Seperti produk rumah tangga seperti kosmetik dan pakaian sintetis juga dapat mencemari batan air dan berdampak pada kesehatan ekosistem. Ya tentunya apa yang sudah kita buang ke sungai, ke laut tentunya akan kembali pada kita kembali lewat bentuk lain. Oke, next. Nah, terus ada pembuangan limbah medis. Jadi limbah medis seperti jarum suntik, obat-obatan, ya, bahan kimia yang dibuang sembarangan, baik dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dapat mencemari air dengan patogen dan bahan kimia berbahaya. Jadi kalau ada obat yang sudah kadaluarsa, itu termasuk dari pembuangan dari limbah B3, ya, jadi limbah medis. Jadi perlu tempat terpilah sendiri juga. Oke, next. Nah, lalu ada sanitasi yang buruk ini. Mungkin di kampung Bapak Ibu masih ada nggak yang kamar mandinya seperti ini? Gambar. Sudah tidak ada. Atau kalau sudah tidak ada, tapi kebiasaannya masih buang air di sungai. Jadi sistem sanitasi yang tidak memadai di kawasan perkotaan dan pedesaan ini dapat menyebabkan pembuangan limbah secara langsung ke sungai atau ke sumur yang mencemari air tanah dan sungai. Lalu air yang tercemar oleh kotoran manusia ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit menular, ya, seperti penyakit kulit, melalui diare, kolera, tipes. Jadi
Tapi ini Bu, kalau kotoran manusia aja dianggap pencemaran, tentunya kotoran hewan ya, seperti di peternakan kambing, sapi, dan sebagainya, tentu itu juga merupakan pencemaran air. Next. Oke, jadi ini kalau kita lihat air dalam angka, jadi rata-rata konsumsi air bersih di Indonesia per orang per hari itu pada tahun 2020 ini datanya kurang lebih 157 liter ya per orang. Jadi baik dari mandi, minum, ya, cuci-cuci. Nah, terus 75 liter. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa setiap orang membutuhkan minimal 75 liter air bersih. Lalu kebocoran keran yang tidak diperbaiki dapat menyebabkan kehilangan air per tahun. Ya. Mungkin di rumah ada kerannya yang kalau ditutup masih netes-netes, ya, atau di masjid atau di musola, sekolah. Nah itu kalau dihitung bisa sampai 3.000 liter dari kebocoran keran. Lalu mengurangi durasi mandi, atau menggunakan shower bisa hemat air per hari sampai 45 liter. Jadi mungkin yang sebelumnya mandinya lama ya, nggak tahu ngapain itu mandinya lama. Terus konsumsi air tawar global diserap oleh pertanian 70%. Jadi 70% air tawar di dunia ini itu diserap untuk irigasi pertanian. Lalu air yang bisa dihemat jika menggunakan mesin cuci piring dan pakaian hanya saat penuh pencucian sebanyak 50 liter. Next. Oke, jadi ini ada beberapa tips dan trik untuk Bapak Ibu guru melakukan konservasi air. Jadi yang pertama menggunakan tanaman tahan kekeringan ya. Jadi coba menanam dengan tanaman yang tidak butuh intensitas air yang cukup banyak. Lalu bisa menggunakan menanam tanaman yang membutuhkan air. Terus penggunaan mulsa pada tanah juga membantu menjaga kelembapan dan mengurangi penguapan air. Lalu mengumpulkan air hujan, Bapak Ibu. Nah mungkin yang di rumahnya ada talangnya ya, itu airnya mungkin bisa ditampung, entah menggunakan bak atau menggunakan tong. Jadi air hujan yang digunakan ini bisa untuk mengairi atau menyiram tanaman atau buat cuci motor mungkin bisa. Ya, untuk mengurangi penggunaan air yang ada di sumur. Lalu mengolah air limbah. Jadi air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dapat diproses dan digunakan kembali untuk keperluan seperti minyak taman atau toilet yang disebut sebagai air abu-abu. Menggunakan teknologi pengolahan air limbah bisa mengurangi konsumsi air bersih dan mendaur ulang air untuk kegunaan lain. Mengurangi penggunaan air panas. Memanaskan air menggunakan energi. Ya. Jadi air panas itu yang seperti di hotel itu kan menggunakan energi listrik. Terus peran individu dalam konservasi air ya. Setiap orang bisa berperan dalam konservasi air dengan angka sederhana. Mematikan keran, saya menggosok gigi, mengurangi waktu mandi dan menggunakan perangkat hemat air. Jadi kalau di rumah tangga ini kan mungkin terlihat kecil Bu ya dampaknya. Tapi kalau yang melakukan seluruh rumah tangga di Indonesia ya tentunya dampaknya besar. Next. Nah, lalu mengurangi konsumsi produk yang memerlukan banyak air. Jadi ada beberapa produk entah dari makanan maupun barang seperti kertas ya. Itu kan membutuhkan air yang cukup banyak. Lalu produksi daging membutuhkan banyak air dibandingkan dengan tanaman. Mengurangi konsumsi daging dapat membantu mengurangi jejak air pribadi. Pilih produk yang diproduksi dengan penggunaan air yang lebih efisien seperti pakaian atau bahan makanan yang ditanam di daerah yang tidak terlalu membutuhkan irigasi. Lalu menghemat air di luar rumah, menyiram tanaman pada waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau menyiram pun ya disesuaikan waktunya juga.
siram tanaman di pagi hari atau sore hari. Nah, ketika suhu lebih rendah untuk mengurangi penguapan air. Jadi kalau disiram siang hari akan terjadi penguapan. Lalu gunakan metode irigasi tetes. Jadi irigasi yang dibuat sederhana dari botol yang dibalik, itu tutupnya kan bisa dilubangi, kecil aja. Itu akan jadi salah satu cara untuk menghemat air. Lalu memperbaiki kebocoran air. Nanti kalau pipa bocor ya keran bocor segera diperbaiki. Lalu bisa gunakan imajinasi Bapak Ibu ya untuk tips-tips yang lainnya. Oke. Next. Oke, sudah. Jadi sekarang kita coba lakukan sharing-sharing ya atau tanya jawab. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, mungkin ada yang ingin sharing-sharing mengenai kegiatan konservasi air yang dilakukan di rumah. Yang sudah milah, gini. Kak Nizam udah kenalan tadi? Belum? Nah, ini Kak Nizam, Bu. Kak Nizam, saya Roni, kami dari Tunas Hijau. Jadi sebelum lanjut nih Bu ya, kita survei nih Bu ya, survei ya. Yang jawabannya iya atau sudah melakukan, tolong angkat tangan ya. Siap ya? Oke, pertama. Ibu-ibu aja, orang tua, khusus orang tua. Karena ada tidak ibu, ayah. Khusus ayah dan ibu. Yang ditugasi sekolah atau yang mewakili sekolah. Jadi siapa yang bernafas sampai dengan detik ini silakan angkat tangan. Mana angkat tangannya? Kalau bau ditutupi ya sambil tip gitu. Angkat tangan. Oh, luar biasa 1000% semuanya masih hidup. Konsisten bernafas. Alhamdulillah. Berikutnya ya. Berikutnya, yang anaknya sekolah angkat tangan. Oh, semua luar biasa. Berarti enggak salah. Khawatirnya salah. Acara di gedung sebelah terus ke sini. Berikutnya, yang di rumahnya ada tempat sampah siapa? Bos. Luar biasa, ini benar-benar warga Surabaya yang wani ya. Berikutnya ini susah. Pertanyaan susah. Yang buang sampah masih tidak di tempat sampah siapa? Ayo. Loh, jujur aja enggak apa-apa. MC tolong Mbak, pulpen ditulis. Notulen Kak. Ada, sudah? Enggak ada, berarti buang sampahnya selalu pada tempatnya ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu, mantap. Mantap, Butiah, Pak Rokim. Pak, ini warga Surabaya Pak. Berikutnya ya, ini susah, tambah susah ini. Semakin lama semakin susah. Nanti yang ada hadiahnya nanti. Berikutnya. Yang di rumahnya ada pemilahan atau pengumpulan jelantah, angkat tangan. Coba berapa persen nih kira-kira ya? Ini Pak Jani. Dihitung berapa persen ini? Yang ada pengumpulan jelantah di rumahnya? Banyak banget ini Kak. Oh, belum banget. Nggak kelihatan kalau sini, sambil gini kelihatan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 52. 52 karena ini ada 400, berarti 52 dibagi 400 berapa persen ya? 52, 400, berapa? Hah? 52 per 400 kali 100% berapa? Banker coba dihitung, banker. Bunda Nevi,
Coba dihitung berapa 52 per 400 kali 100%. Berapa persen? 13%. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ngumpulin jelantah dari rumah. Gitu ya. Lanjut ya. Yang ada pengomposan di rumah, angkat tangan. Woi, luar biasa. Coba dihitung. MC, nguyang guyu. Dihitung. Hitung. Coba sini. Sini. 1, 2, hitung. 1, 2, 3, 4, Ada 5, pengomposan di rumah ya. Di rumah loh ini ya, bukan di sekolah. Rumah. Oh iya, ini rumahnya ada magotnya ini. 20, Rumahnya ada magotnya ini. Oh iya ini. 7, 8, 29, 30. Bu, yang tinggi Bu nggak kelihatan Bu, dihitung di data ini Bu. Raisa enggak? Iya apa enggak? Jangan enggak iya. 40 Kak. 40 per 400, 10%. 10%. Setelah acara ini meningkat jadi 105%. Amin. Ketiga, yang kalau belanja bawa tas sendiri dari rumah. Bu. Wih. Berapa? Hah? Apa Bu? Ada banyak ini. Kalau nggak bawa? Beli. Oh beli. Oh enggak, ini pertanyaannya gini Pertanyaannya bukan terus beli. Beli di supermarketnya. Bukan. Yang bawa dari rumah. Yang bawa dari rumah. Yang insaf bawa dari rumah. Oh kalau nggak bawa, pulang ambil. Ayo dihitung, Fah. Galang dibantu ngitung. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, belum. Beneran loh Bu. Iya, enggak. Jangan iya, enggak. 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, ini hitung. Belum semua. Belum semua, masih 70% kalau nggak salah. 87 kayaknya Kak. 87 Iya. orang. Iya. 87 per 400. Mama Nepi, 87 per 400. Loh, 87 per 400. 22%. Tulis ya, 22%. 22% 22%. sudah Yang membawa minum dari rumah. nggak pakai sedotan, angkat tangan. Oke, saya balik pertanyaannya, turun. Saya balik pertanyaannya. Yang minum pakai sedotan? Mau titik, saya ikut tambah titik, terus yang lainnya lapo. Hah? Pakai selang? Apa Bu? Oh, tergantung tempatnya. Yang nggak pakai gantung-gantungan. Yang nggak pakai gantung-gantungan. Mau di restoran, di warung, di depot. Hah? Sedotan plastik toh. Yang nggak pakai sedotannya sedotan plastik. Ya. Pertanyaannya ya. Jujur aja Bu, enggak apa-apa. Tetap cantik kok. Jujur aja dulu. Harapannya ini pendataan aja ya. Yang masih minum menggunakan sedotan plastik, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Piro. Tak balik mari pertanyaan ini. Piro? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16 kayaknya. 16, balik pertanyaannya ya. Yang tadi pertanyaan yang minum pakai sedotan. Ya, pakai sedotan tadi Kak. Pakai. Yang minum tidak pakai sedotan.
Lho ya padha ae kesing antep antep ngangkat tangan iki. Yang minum tidak pakai sedotan coba. Terus sing lene iki melak sapa? Yang lain glogok, Kak. Oke. Berikutnya yang saat ini bawa tumbler. Diangkat tumblernya, difoto. Tumblernya diangkat. Tumblernya diangkat, luar biasa. Nah, diangkat. Bu, yang bawa mana tumblernya? Diangkat tumblernya. Oke, makasih banyak. Lumayan bawa tumbler. Coba yang di rumah ada pengomposan, maju ke sini. Maju. Yang di Siapa lagi rumahnya ada ada pengomposan di pengomposan. rumah? Maju. Yang di rumah Bapak Ibu yang Entah punya yang pakai pengomposan. maggot, atau Oh pakai ya, Sama ada komposter, maggot, ada komposter, Bu. oh pakai takakura, Testimoni dulu. Jangan pakai lubang keluar. Semua biopori. nanti balapan. Perwakilan. Yang 100% sampah organik di rumah diolah. Di kampus. Kampus mana? Satu dulu. Oh, makan ayam. Ya, singkat padat. Bisa cerita sharing-sharing. Iya. Di rumah saya kebetulan anak saya ikut Pangput, proyeknya Maggot the OA atau Maggot the Composting Organic Waste. Bisa Jadi naik, Bapak Ibu. setiap hari saya memisahkan untuk memilah antara sampah organik dan sampah non organik. Naik semuanya Ibu-ibu. Baik di rumah saya maupun di tetangga-tetangga, di kampung mitra dan di manapun saya tempat, misalnya dijual buah, jual apa, saya selalu minta sampah organik. Kemudian saya olah di rumah, saya dengan budidaya maggot. Dan kalau ada sampah yang tidak terurai, saya gunakan sebagai kompos. Terima kasih. Oke, mungkin yang dari kampus tadi, yang dari kampus. Nah, yang dibawa ke kampus mungkin bisa sharing, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya wali murid dari adik dari SMP Negeri 26. Kebetulan karena orang tuanya berhalangan, jadi saya sebagai kakak mewakili. Jadi kalau di rumah kami sebagian sampah organik kami olah, ya mungkin 50-50%, sebagian diolah di rumah, sebagiannya saya bawa ke kampus. Jadi saya kebetulan berasal dari prodi biologi dan kami mempunyai program kerja yaitu biolah, di mana kami membuat dua jenis kompos atau dua jenis pupuk. Yang pertama ada pupuk organik yang berasal dari seresah-seresah hasil-hasil hayati. Kemudian kami juga memproduksi pupuk hayati yang kami kombinasikan dengan mikroorganisme pengurai yang diharapkan nantinya bisa kami gunakan secara swadaya untuk perawatan tumbuhan-tumbuhan yang ada di area fakultas maupun dapat diperjualbelikan dan ditunjukkan sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi bukan ibu-ibu ini ya, mbak-mbak. Yeah. Saya kebetulan orang tua dari Pangeran Lingkungan Hidup tahun 2023. Walaupun sudah tidak ikut berkompetisi lagi, saya tetap menerapkan pengomposan mandiri, pengomposan sampah organik tuntas dari rumah. Saya mempunyai komposter bag sebanyak 3, yang dimana 2 saya kompos sendiri, yaitu dari sampah organik sayuran yang sisa-sisa memasak hari ini, maksudnya sayuran yang masih fresh, saya taruh di situ. Yang satunya untuk tetangga-tetangga sekitar. Jadi saya usahakan saya mengajak tetangga-tetangga sekitar di gang saya agar sisa-sisa memasak itu didonasikan ke kompos bag tersebut dan kemudian kami panen bersama-sama. Begitulah dari saya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pengomposan di rumah ya. Ini jenengan di syuting ya. Dilihat orang banyak. Oke, ya. Oke. Oke, habis ini Pak Dedi ya, Pak Dedi. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, Pak Dedi Irianto. Jadi
buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin resah dengan pengelolaan lingkungan yang ada di kampung, mungkin bisa menyampaikan unek-uneknya di sini. Oke? Oke, monggo Bapak Ibu bisa turun. Nah, terima kasih. Nah, tetap semangat. Monggo, monggo. Yang penting kelihatan di layar besar, Pak. Ini. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Irianto, Magister Manajemen. Kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami persilahkan Oke, untuk mungkin ada pampu yang baru datang bisa naik ke depan ya. Ayo yang di belakang itu. Bisa bergabung bersama Alvaro, teman-teman lainnya di kanan atau kiri panggung. Ayo, yang bawa anak-anak mungkin ya. Wali murid yang bawa anak-anak bisa diminta maju ke depan anak-anaknya. Biar lebih dekat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kita. Ya. Oke Mas Azam, sudah ya Mas Azam ya? Oke, monggo ya? Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Presiden Tunas Hijau, Mas Zamroni, Mas Ajam, Bapak Ibu, orang tua dari adik-adik kita semuanya ini ya, yang peduli kepada lingkungan, kemudian adik-adik semuanya ini Mas Roni ini pangputa ini semuanya ini. Iya Betul, Bapak. Campur ya, ada yang pamput, ada enggak. Semuanya yang jelas adik-adik yang berada di sini adalah adik-adik yang peduli terhadap lingkungan hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Gitu ya adik-adik. Bapak Ibu sekalian mohon maaf saya agak terlambat tadi. Pagi tadi jam 8 kami kebetulan diundang sama salah satu putri lingkungan, adik Queen ya. Saya ditunjukin, dipamerin proyeknya dia untuk membuat budidaya maggot. Jadi saya baru saja dari Tambak Wedi ini tadi jam 8 sampai ini tadi baru bisa balik sini. Sampai lama karena saya begitu tertariknya, begitu kagum terhadap adik Queen ini yang baru kelas 2, kalau sekarang baru naik kelas 2. Ini budidaya maggot, dia ngambil sendiri sampahnya dari mana ya, dari pasar, dari apa, untuk memberi makan maggotnya. Jadi adik Queen ini sudah bukan saja membesarkan, tapi adik Queen ini juga bisa sudah siklusnya mulai dari lalat, kemudian telurnya dibesarkan sampai dikonsumsi, itu sudah bisa dilakukan semuanya. Dan mulai Februari, tadi saya tanya, mulai Februari sampai dengan Oktober ini sudah menghabiskan berapa sampah organik untuk makan maggot tadi, disampaikan karena ada petugasnya ya, sudah menghabiskan kurang lebih 37 ton sampah. Tepuk tangan. Jadi adik Queen, Bapak Ibu boleh lihat di Tambak Wedi ya, kalau mau ke Suramadu, kemudian ada bangunan yang pembuatan paving dan sebelahnya, itu sebelahnya persis. Di situ ada rumah maggot. Jadi setiap hari memberikan makan kurang lebih 900 sampai 600 kilo untuk memberikan makan maggotnya itu dari sampah yang organik, difermentasi dulu baru diberikan makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh. Saya membayangkan gitu ya, saya membayangkan seandainya semua adik-adik di sini ngelola maggot, ya enggak semuanya sih, ada yang mau ngelola maggot semua kayak adik Queen. Bayangkan berapa ton yang bisa direduksi sampahnya Kota Surabaya, mungkin nggak sampai ke TPA semua, TPA malah kosong bisa-bisa, karena sampah organiknya sudah direduksi oleh adik Queen, karena di sekitarnya itu ada pasar, ada pabrik pembuatan tempe tahu yang sampahnya itu
bisa diambil. Kemudian ada pedagang buah, itu kulit-kulitnya juga diambil untuk memberikan makan, untuk diambil untuk jadikan makan maggot. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Next. Ada paparannya ya? Afisa, kamu siapin paparannya? Oh, masih loading ya. Sebelum itu, hari Selasa kemarin ya, Mas Roni, hari Selasa ya kita ke Jakarta ya. Hari Selasa kemarin, pemerintah Kota Surabaya diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini cerita lagi sebelum masuk ke materi. Jadi Kota Surabaya ini, sekolah-sekolahnya ini mendapat penghargaan Adiwiyata. Nggak tanggung-tanggung, terbanyak di Surabaya ini, ada 20 sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi 20 sekolah yang mendapat Adiwiyata itu 15 Adiwiyata nasional dan 5 Adiwiyata mandiri. Jadi hari Selasa kemarin saya mendampingi 20 kepala sekolah sama Presiden Tunas Hijau ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerima penghargaan Adiwiyata. Jadi Bapak Ibu, beberapa banyak prestasi yang sudah diterima oleh pemerintah Kota Surabaya. Di akhir September sebelumnya, pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan penghargaan Narwasita Tantra. Jadi bentuk konsisten dari pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penganggarannya, perencanaan sampai pelaksanaannya untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi kemarin yang Adiwiyata itu yang mendapatkan sekolah. Kemudian Narwasita Tantra itu yang diberi penghargaan adalah kepala daerah dan ketua DPRD-nya karena menganggarkan, merencanakan dan melaksanakan program-program lingkungannya dengan serius, dan besaran anggaran untuk lingkungan juga besar sekali di Kota Surabaya. Kemudian 2 minggu sebelumnya di awal September, pemerintah Kota Surabaya juga mendapat penghargaan Kampung Proklim. Nah, ini yang mendapat penghargaan itu kampungnya. Mungkin di antara Bapak Ibu kampungnya kemarin ada yang ikut gitu ya. Jadi Kampung Proklim itu adalah kampung yang program kampung iklim, program-program yang peduli terhadap perubahan iklim. Mereka bisa mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kampung-kampung ini juga kemarin Surabaya yang terbanyak mendapatkan. Dalam sejarah baru dalam 1 tahun 2 kampung lestari, kan ada tahapannya. Pemula, madya, pratama, madya, utama, baru lestari. Tingkatannya demikian. Nah, Surabaya mendapatkan 2 kampung lestari, yang lain 1 semua. Dan baru dalam sejarah, 1 kota mendapatkan 2 proklim, penghargaan 2 proklim lestari, baru Surabaya yang memecahkan rekor. Dan kemudian kampung utamanya ada 21. Jadi kemarin yang kampung proklim kita ada 23 kampung proklim, 2 kampung proklim lestari, kemudian 21 kampung proklim utama. Nah, yang kemarin yang Adiwiyata itu kita sudah terbanyak 20 sekolah, dan ada lagi spesial bagi Kota Surabaya saat itu yang sangat membanggakan pemerintah Kota Surabaya. Ada salah satu siswa kita, salah satu siswa masih SMP itu menjadi narasumber. Jadi dia mengajari guru-guru se-Indonesia. Jadi kemarin yang diundang itu ada sekitar 750-an sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata. 750 sekolah se-Indonesia. Dan salah satu siswa kita itu mengajari mereka sebagai narasumber untuk menjadi kampung Adiwiyata seperti apa. Ini kita kenalkan adik Verlita. Berdiri deh. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube-nya, coba dibuka YouTube-nya di penghargaan Adiwiyata 2024. Itu ada beberapa rangkaian, ada workshop di mana adik Verlita ini menjadi narasumber yang menerangkan bagaimana adik Verlita ini mengelola lingkungan di sekolahnya. Dan yang luar biasa yang mendapatkan aplaus cukup rame ya. Setelah dijelaskan oleh adik Verlita bahwa proyeknya adik Verlita ini adalah mengelola cangkang telur. Nah,
masih SMP tapi sudah berhasil mengelola cangkang telur kurang lebih berapa? Bayangan adik Bapak Ibu, berapa yang telah dikelola adik Verlita? 20 ton. Tepuk tangan. Saya awalnya kaget dikasih tahu Presiden Tunasijo, Pak, ada anakku yang ngelola cangkang telur, waktu itu masih 12 ton ya Verlita ya, masih 12 ton. Sik tak Pak, 12 ton itu enggak sedikit loh. Kalau telur 12 ton masih bisa dilihat. Ini cangkangnya 12 ton tapi cangkangnya gak sak telore. Dan iyo bagaimana susah ngumpulkannya. Kan begitu. Saya buktikan, saya datang ke SMP 19 dan memang betul gudangnya sekolah itu menjadi asetnya adik Verlita. Tepuk tangan ya. Jadi gudangnya sekolah SMP 19 menjadi asetnya adik Verlita untuk nyimpen produk pengelolaan cangkang telur. Jadi itu yang luar biasa kemarin yang mendapat penghasilan. Duduk lagi deh, duduk lagi deh. Nanti jadi mendapat penghargaan dari kementerian karena sendiri dengan dibantu dengan orang tuanya, dibantu oleh ibunya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu teman-temannya main basket, pramuka dan sebagainya, adik Verlita ini kebetulan dapat cangkang telur dari Bolu Kukus tempo dulu ya. Apa? Kuenya apa? Pabrik kuenya? Sepiku. Kue Sepiku tempo dulu, itu cangkang telurnya diambil sama adik Verlita. Daripada dibuang ke TPA Benowo, sama adik Verlita diambil. Dikelola, dicuci, dijemur bersama orang tuanya, kemudian digiling. Jadi serbuk yang manfaatnya banyak. Bisa jadi pupuk, bisa jadi kosmetik, untuk alat bahan pewarna, pelet ikan, dan lain-lain turunannya produknya adik Verlita ini dan dijual online dan sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, yang kami maksud, memang adik-adik ini tidak bisa sendiri. Apa yang disampaikan sering kita, kalau adik-adik itu butuh makanan itu 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Nah, mungkin sama bagi adik-adik ini dalam mengelola lingkungan juga butuh 4 sehat 5 sempurna. Mungkin 4 sehatnya itu dia dapatkan dari sekolah, bisa dari dinas, ya, kemudian buku pelajaran, kemudian dari browsing, ya, kemudian satu supaya sempurna ini butuh dukungan Bapak Ibu orang tuanya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau adik-adik ini punya ide untuk mengelola lingkungan, dia punya ide karena dia bisa melihat di YouTube, bisa melihat di mana-mana dia punya ide. Kalau nggak didukung orang tua, saya yakin mereka akan berhenti sampai situ aja. Hanya menjadi suatu impi, hanya menjadi suatu angan-angan. Oleh karena itu Bapak Ibu di sini, ini salah satu contoh. Jadi kemarin adik Verlita akhirnya dia orang tuanya juga ikut dihadirkan bagaimana melihat putrinya begitu sangat membanggakan dan mencerminkan benar-benar arek Surabaya. Begitu ada pertanyaan langsung saut sama Verlita ini. Saya yang jawab, sama saya. Siapa yang mau menjawab? Saya langsung. Ya Surabaya gitu, harus wani. Harus wani. Jadi Bapak Ibu itu. Jadi adik-adik ini punya impian sebetulnya. Punya impian, punya ide, punya gagasan untuk mengelola seperti apa. Ayo kita sebagai orang tua, mari kita dukung. Karena kalau tidak ada dukungan orang tua, sekolah sudah pasti, di pelajaran pasti dikasih tahu. Beberapa metode juga sudah ada. Nah, ini butuh dukungan dari orang tua, supaya apa yang dijadikan impian sepanjang bisa dipenuhi, ayo kita sama-sama laksanakan. Karena kemarin salah satu sambutan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup pada saat sambutan penyerahan Adiwiyata, bahwa tidak ada negara maju, ya, tidak ada negara maju yang lingkungannya itu jelek. Semua negara maju lingkungannya pasti bagus, terkelola dengan baik. Gak usah jauh-jauh, contoh Singapura. Mungkin Bapak Ibu ini sudah banyak yang sering ke Singapura ya. Negaranya maju, karena Bapak Ibu lihat, kalau negara maju lingkungannya juga pasti bersih. Jepang, apalagi Eropa, kejauhan kita ke Eropa ya, di Asia aja.
negara-negara maju itu karena lingkungannya juga baik. Lingkungannya terkelola dengan baik. Nah, dari sini kita tarik sedikit, kalau itu negara, kita tarik ke sekolah. Kita tarik ke rumah. Kita tarik ke lingkungan. Kemarin saya sampaikan ke Bapak Ibu guru juga. Sekolah itu jadi artinya dipersamakan, sekolah itu akan maju apabila lingkungan di sekolahnya baik. Begitu juga di keluarga, begitu juga di kampung. Kampung itu akan maju, kampung itu akan bagus apabila lingkungan di kampungnya dikelola. Karena kalau lingkungannya baik, bersih, tentunya akan menjadi sehat. Udaranya bersih, sekolah kalau lingkungannya baik, itu adik-adik ini mengikuti nyaman untuk mengikuti proses belajar mengajar, kemudian lingkungannya menjadi sehat, jarang yang sakit, semuanya sehat, sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dengan baik juga. Sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya bisa terserap dengan baik. Jadi itu Bapak pengantar dari saya sebelum masuk ke materi. Ini materinya singkat saja, saya hanya diberi waktu sebentar sama Pak Roni karena terlambat. Jari salamu Pak, kok suwe ditambah wedi katanya. Oke, ini Bapak Ibu di Surabaya, lanjut next. Saya ambil inti-intinya saja. Adik-adik bisa lihat nih, adik-adik bisa lihat di sini nih, Dek. Sampah kita berapa? Ayo next. Mana? Nah, ini Surabaya ya. Luas penduduk Surabaya ini 3 juta kalau malam hari. Kalau siang hari karena banyak pegawai-pegawai yang dari luar Surabaya juga kerja di Surabaya, sehingga angkanya bisa mendekati sampai 5 juta. Nah ini pengelolaan sampahnya. Oke, next dulu, jangan ini. Next. Nah ini. Tadi Bapak Ibu, dengan asumsi penduduk 3 juta, ada teori menyatakan sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang setiap harinya itu 0,6 kilo rata-rata. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas manusia setiap harinya itu 0,6 kilogram. Sehingga kalau dikalikan 3 juta, sampah yang timbul di kota Surabaya kurang lebih 1.800 ton setiap hari. 1.800 ton setiap hari. Nah, kemudian ini nih, ini timbulan sampah adik-adik. Di Surabaya itu adik-adik, sampah yang kita hasilkan seluruh kota Surabaya itu 1.800 ton. Bisa bayangin nggak 1.800 ton seperti apa? Banyak, kayak gunung gitu ya. Nah, sementara pengelolaan kita, pengelolaan sampah di kota Surabaya, sampah yang 1.800 ini ada yang dimasukkan di rumah kompos, ada yang diberikan ke bank sampah, sudah terkurangi, ada yang di TPS 3R, dan lain-lain, dan yang sisanya yang masih terbuang ke TPA, itu sejumlah 1.500 ton. 1.500 ton ini per hari adalah sampah yang dibuang ke TPA Benowo. Nah, sedangkan pengelolaan di TPA Benowo, itu ada satu pabrik, gasifikasi power plant, ini yang kapasitasnya hanya 1.000 ton satu hari. Jadi masih ada sisa lagi yang harus di landfill, yang harus ditumpuk untuk diambil gas metanya. Jadi ada 2, yang satu menggunakan teknologi landfill gas power plant ini adalah untuk menghisap gas metanya dijadikan listrik menjadi 2 megawatt. Dan yang gasifikasi power plant pabriknya yang membakar sampah itu menghasilkan listrik sebesar 9 megawatt. Adik-adik udah ada yang pernah ke TPA Benowo ya? Siapa yang udah pernah? Saya pernah. Itu udah pernah ke TPA Benowo. Yang sudah pernah ke TPA Benowo? Belum tahu ya adik-adik ya? Yang pernah nonton sepak bola di GBT siapa? Nah, itu sampingnya itu, ketinggiannya itu hampir sama. Stadion sama tingginya sampah itu sudah hampir sama. Jadi ini Bapak Ibu, produksi sampah Surabaya setiap hari dan karakteristiknya seperti di bawah ini. Ada plastiknya, ada kertas, ada botol, ada kain, ada organik, dan lain-lain. Kayu, ada limbah infeksius, B3 dan lain-lain. Oke, next.
Nah ini jumlah sampahnya udah hampir sama. Next. Lah alur distribusi sampahnya balik. Nah, penanganan sampah, Bapak Ibu yang bayarkan retribusi sampah itu adalah untuk pelayanan persampahan di Kota Surabaya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya, penanganan sampah di Kota Surabaya itu hanya dari TPS ke TPA. Dari rumah tangga ke TPS adalah dari Bapak Ibu sendiri. Biasanya ada yang bayar tukang geledek ya Bu, urunan bayar tukang geledek, ngambil dari rumah-rumah, kemudian dibawa ke TPS. Tapi ada beberapa perkampungan yang tidak ada tukang geledeknya. Jadi dari rumah berangkat kerja nyangking kresek, nyangking ngopo, kemudian lewat jalan. Kalau datang ke TPS, buang ke TPS tidak apa-apa. Kadang-kadang jalur ke kantor itu tidak melewati TPS. Jadi ditaruh di pinggir jalan dan sebagainya. Masih ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang ini terkait perilaku. Artinya kembali lagi ke perilaku. Memang yang terpenting kalau masyarakat sudah bisa memilahkan saja, bisa memilahkan organik, anorganik, padahal itu pekerjaan sederhana, hanya mindahin tangan aja kan Bu. Oh ini organik di sini, ini anorganik di sini, hanya mindahin tangan saja. Tapi kebanyakan masyarakat kita masih satu, masih dikumpul jadi satu. Kalau misalnya bisa terpisah, ini memudahkan kami dalam mengelola sampah. Jadi mungkin yang ke TPA bisa separuhnya, kalau masyarakat sudah bisa memilahkan, karena yang lain bisa menghasilkan uang. Jadi dari pemukiman dikelola RW, tidak dipilah, baru datang ke TPS. Nah dari TPS ini baru diangkut ke TPA Benowo. Kalau di pemukiman sudah ada yang dipilah, kemudian dibawa bank sampah. Andai kata pemilahan ini masif dilakukan seluruh masyarakat, sehingga yang dipilah yang masuk ke bank sampah ini banyak, tentunya yang ke TPS jadi sedikit, yang ke TPA Benowo juga sedikit. Nah sementara di TPS itu kami membuat ada 10 TPS 3R namanya. TPS Reuse, Reduce, Recycle. Adik-adik, ada yang tahu singkatan 3R ya? Adik-adik di sini. Oh jangan yang besar, kecil-kecil. SD. 3R tahu enggak singkatannya? Tak kasih hadiah. SD enggak? Ayo berdiri. Tak kasih hadiah Pak Roni ya. Enggak apa-apa ya Pak Roni ya. Apa 3R? Reduce, reuse, recycle. Oke. Tak kasih hadiah nanti. Pas turun nih Pak Roni ingatkan tak kasih hadiah di ini. Oke adik-adik, di TPS 3R ini kami melakukan pemilahan sampah yang organik kita pisahin dan yang anorganik kita bikin kompos. Saat ini kami punya 10 dan sekarang lagi 2 lagi untuk pembangunan di Tambak Wedi dan Sumberjo. Nah ini yang saya sampaikan, apabila di pemukiman ini sudah masif, maka pemilihan bisa dilakukan banyak, sehingga yang ke TPS ini tinggal sedikit. Next. Lanjut. Udah ya, ini nih, ini contohnya. Jadi dinas kebersihan ini mulai dari sampah yang di saluran, yang di jalan, yang di taman, itu kita yang bersihkan. Nah ini andai kata, Danio, seumpama warganya nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi ini jadi bersih, nggak ada lagi petugas yang bersihkan ini. Anggarannya bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah karena masih banyak yang buang sampah sembarangan sehingga kita masih membutuhkan tenaga-tenaga ini untuk membersihkan sampah tadi. Lanjut. Ini TPS 3R yang saya sampaikan. Lanjut, super depo ini ya, ada yang bantuan dari Jepang, kemudian pusat daur ulang Jambangan. Ini adik-adik pasti ada yang pernah ke sana, ke Jambangan, pernah ya. Jadi diajari bagaimana memilah sampah, memisahin plastik. Ini salah satu contoh saja. Jadi yang pegawai yang di TPS 3R Jambangan ini dari keluarga miskin, ya kita
rekrut menjadi tenaga pemilah, ini setiap bulannya bisa sampai mendapatkan 5 juta Bu penghasilannya dari menjual botol-botol plastik dari pemilahan ini. Semakin teliti dia misahin, bisa penghasilannya semakin banyak. Karena kayak botol aqua ini tutupnya harganya beda. Nanti botolnya ini beda, labelnya ini juga beda harganya. Jadi semakin dia rajin memisahkan, semakin ini penghasilannya juga bisa semakin tinggi. Ini penghematan, dan penghematan yang diperoleh oleh pemerintah kota dari program ini per tahun bisa mengurangi 2.200 ton per tahun. Bisa menghemat anggaran sampai dengan 445 juta. Gitu ya. Hasilnya dari situ. Lanjut. Ini rumah kompos, kita juga kompos. Hasil dari perantingan pohon, ada pohon tumbang, perantingan, dan sampah-sampah yang lain. Kita ada rumah kompos dengan kapasitas besar yang di Kebun Bibit Wonorejo ini sebagai contoh. Lanjut. Nah ini maggot, ini yang tadi saya lihat di proyeknya adik Queen, salah satu siswa SMP 1. Ini bisa jadi pakan ternak. Jadi produk turunannya banyak, maggotnya juga laku buat pakan ternak. Kemudian sampah sisa hasil makanan maggot ini kan makan sampah. Sisanya ini bisa jadi pupuk juga. Kemudian pada saat maggot ini mau menjadi lalat, kepompongnya tadi itu juga bisa dijual, punya harga tersendiri. Jadi macam-macam turunannya dari produk ini. Lanjut. Nah ini salah satu divisi kami punya divisi pemanfaatan sampah. Jadi yang batok-batok kelapa itu kita kumpulkan, kita bisa bikin kerajinan seperti ini. Ada kita buat potnya anggrek, apa dan sebagainya. Kemudian dari bahan bekas ini juga bisa kita jadikan kursi maupun tempat sampah. Dan yang pohon tumbang, kayu-kayu yang hasil pohon tumbang itu kita jadikan kursi, meja, dan lain-lain. Lanjut. Ini produk lain dari pemanfaatan sampah. Lanjut. Ini ekoenzim. Ini juga salah satu pemanfaatan sampah dari buah ya, terutama dari buah, direndam setelah sekian lama bisa menjadi bahan untuk disemprotkan untuk anti bau dan sebagainya. Lanjut. Ini di dunia hanya satu alat transportasi yang bayar dengan sampah, yaitu di Surabaya. Di negara-negara lain tidak ada. Di Surabaya ini dulu ada membayar transportasi ini dengan menggunakan botol bekas dan hasilnya bisa dilelang untuk menjadi PAD bagi kota Surabaya. Lanjut. Ini TPA sudah kami jelaskan tadi, lanjut. Ini TPA kemarin yang resmikan Bapak Presiden pada tanggal 6 Mei 2021. Lanjut. Pengurangan sampah, lanjut. Nah, balik-balik. Proklim, ini juga salah satu, Proklim itu singkatan kepanjangan dari program Kampung Iklim, di mana Ibu Menteri pernah menyampaikan dalam salah satu sambutannya bahwa bumi ini tidak baik-baik saja. Artinya penyemaran lingkungan di bumi ini itu sudah sangat luar biasa. Sehingga sekarang sering terjadi perubahan-perubahan iklim. Panas ekstrim dan sebagainya, itu adalah bentuk dari perubahan iklim. Di mana perubahan iklim itu sendiri sebagian besar disebabkan karena aktivitas dari manusia. Jadi kayak menebang pohon, membuang sampah, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas manusia ini banyak yang akhirnya menimbulkan pencemaran dan sebagainya, itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Lanjut. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan, ini yang Narwasita Tantra belum dimasukkan ya. Ini ada Desa Kelurahan Berseri, ini Surabaya juga dapatkan, Sekolah Adiwiyata, dan Proklim. Kemarin kita juga mendapat penghargaan. Lanjut.
ini ada kader. Jadi untuk menggerakkan, merubah perilaku seluruh masyarakat memang nggak bisa langsung, dinas ini nggak mampu. Pegawainya dinas cuma orang berapa. Sehingga ada yang namanya kader Surabaya Hebat, ada sekitar 28.000 ini yang akan melanjutkan, meneruskan program-program pemerintah langsung ke masyarakat. Lanjut. Ini pengelolaan bank sampah. Ini ada yang melalui aplikasi Sibasam. Setiap bulannya itu udah 100 juta lebih penghasilan dari bank sampah ini. Ini kalau lebih masif lagi masyarakat memanfaatkan itu bisa lebih banyak lagi. Lanjut. Nah, ini juga kampung iklim, kampung zero waste dan sebagainya ya. Ini kompetisi-kompetisi. Lanjut. Pembatasan. Nah, wali kota juga mengeluarkan salah satu aturan untuk pembatasan menggunakan plastik sekali pakai. Jadi Bapak Ibu sudah lama ya, mulai tahun 2001 ini per walinya. Jadi Bapak Ibu waktu ke Indomaret, Alfamart maupun Superindo sudah tidak boleh lagi pakai tas plastik. Nah ini ternyata yang di pasar lokal itu sebetulnya lebih banyak lagi masyarakat yang belanja ke sana. Ini yang masih perlu ada sentuhan-sentuhan untuk gerakan dilarang menggunakan tas plastik sekali pakai atau tas kresek gitu ya. Lanjut. Pemberdayaan masyarakat sudah kita lakukan termasuk ke sekolah-sekolah, pesantren dan lain-lain. Lanjut. Penyuluhan lanjut. Nah, pengurangan sampah, pemilahan sampah. Tadi yang saya sampaikan, lanjut. 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 Kompetisi lingkungan hidup ini juga kita lakukan. Pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lanjut. Nah ini nih, kami juga punya tim justisi. Ya, tim justisi kami ini melaksanakan perda, larangan membuang sampah. Kalau kita melihat ada orang buang sampah, ada tim justisi. Ini kita pegang, ada aturannya, kena tipiring gitu ya. Kalau buang sampah didenda kurang lebih 75.000 kalau nggak salah, paling banyak. Kalau membakar sampah dendanya lebih tinggi karena ada undang-undang larangan terkait membakar sampah. Kalau membakar sampah tertinggi 300.000. Kalau yang membuang sampah itu tertinggi 75.000. Ayo, siapa yang masih bakar sampah? Jadi kalau ketangkep ini didenda, KTP-nya kita minta, kemudian suruh membayar denda, bisa lewat aplikasi membayar dendanya ke Kasda, Kas Pemerintah Daerah. Setelah ada bukti pembayaran denda itu baru KTP bisa dikembalikan. Dan jangan coba-coba kalau KTP-nya ketangkep di sisi terus ke Dispenduk ngomong KTP saya hilang mau ngurus lagi. Tidak bisa, sudah online, akan diblokir. Ada catatan bahwa KTP si A ini kena operasi justisi. Harus menyelesaikan dulu dendanya dan sebagainya. Berapa tadi dendanya? Kalau membuang sampah tertinggi paling banyak 75.000. Bakar? Atau denda kurungan, ada berapanya denda kurungan kalau tidak membayar. Oh, bakar. Kalau membakar 300.000. Ayo, siapa abang-abang mana? Lanjut. Lanjut. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang terbatas sehingga materi juga enggak selintas. Yang penting inti-intinya tadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama mari kita peduli lingkungan karena bumi ini sudah tidak baik-baik saja ya. Dan tidak ada negara maju yang lingkungannya tidak bersih. Dan mari kita support adik-adik ini untuk mencintai lingkungannya, untuk bergerak mengelola lingkungannya. Mari kita support sama-sama. Karena adik-adik ini gen alfa ya. Iya. Ya, Gen betul, alfa Pak. semua ini. Gen alfa ini masih 20, 30, 50 tahun ke depan masih tinggal di bumi. Kalau tidak mulai sekarang melakukan mengelola lingkungan dengan baik, bagaimana 50 tahun ke depan? Iya kan? Betul. Harus mulai sekarang supaya 50 tahun ke depan ini bumi supaya tetap masih bagus, masih lestari, masih sehat untuk ditinggali, gitu ya. Mari kita kelola lingkungan ini dengan baik. Saya rasa itu Mas Roni, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tanya jawab yang tanya jawab ya.
dapat hadiah. Alhamdulillah, tidak ada yang berarti sudah jelas semua. Alhamdulillah, dari penjelasan saya sudah paham sini, semua ya. dulu, Terima kasih. sini. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bertanya ya, bisa angkat tangan. Sebelah sini dulu, sebelah sini. Siapa? Kalau sudah jelas jangan dipaksa Mas Roni. Satu lagi, Orang satu sudah lagi. jelas kok disuruh nggak jelas. Enggak. Ayo, satu lagi siapa ada? Ada? Dua, oke silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Eka. Saya mau bertanya Bapak. Ini Bapak kurang keras. Tes. Sampun. Saya mengetahui di Surabaya ini sekarang sudah banyak kampung-kampung yang mengadakan bank sampah, nggih Pak, nggih. Bank sampah. Nggih. Nah, itu memang bagus Pak, sangat mendukung sekali, saya juga sangat mendukung. Tapi kenapa ada beberapa kampung, contohnya di kampung saya, kenapa itu tidak diadakan juga? Kenapa pemerintah tidak mewajibkan setiap kampung untuk mengadakan bank sampah? Mungkin itu lebih membantu Pak, daripada dengan kita mengumpulkan sendiri. Itu saja dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bu, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, program itu biasanya akan bisa berjalan dengan baik, bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Itu kita kan sudah lama Bu LDDL. Kalau itu berangkatnya dari inisiatif warganya sendiri Bu. Kita sering sudah mensosialisasi, menyuruh warga ayo milah sampah, ayo bikin bank sampah. Udah banyak, udah sering, setiap hari itu kita lakukan. Itu ada tim Pemas itu. Itu setiap hari dia dibayar oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau itu masih belum greget dari warganya sendiri, itu berat. Berat. Gitu ya. Jadi memang harus, jadi ada macam-macam bank sampah ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mau melakukan gitu ya. Ada yang modelnya itu memang kalau ngumpulnya itu semakin banyak bikin kotor kan gitu ya. Ada yang sedikit sudah disetorkan. Biasanya kalau sedikit disetorkan dapat duit cuma 5.000, 7.000, ngapain capek-capek kalau cuma dapatnya duit 5.000, 7.000 kan kadang begitu. Tapi ada yang model ditabung, nanti dibuat rekreasi bareng-bareng satu kampung. Ada yang dirupakan uang elektronik, jadi bangsa dari sampahnya yang dijual ditransferkan ke OVO atau uang-uang elektronik itu loh, ada OVO, ada apa lagi tuh. Ada yang ditukar dana, ada yang macam-macam, itu menjadi daya tarik macam-macam. Ada yang memang, aku mau botol, mau siji, mau loro, lapos ya aku butuh duit, tak hibahkan. Makanya juga ada yang namanya sedekah sampah. Ada rumah-rumah itu yang dikasih keranjang di depannya, itu botol plastik, botol-botol yang berharga itu, karena dia itu merasa itu sampah dia tidak membutuhkan dan mungkin sudah berkecukupan, wis tak sedekahkan, tak taruh situ, siapa yang mau ngambil silahkan. Itu pasti laku, ada yang ngambil. Jadi yang dibawa ke TPA betul-betul sampah yang yang tidak bisa diapa-apain gitu, tidak bisa dikompos, tidak bisa dijual gitu loh. Kalau yang masih berharga ya sudah, kalau duitnya sudah banyak disedekahkan aja. Taruh satu tempat pasti ada yang membutuhkan, pasti ada yang mau ngambil itu. Ada yang macam-macam begitu. Sekali lagi memang ini butuh harus berangkatnya dari masyarakat. Kalau program kita, sosialisasi kita itu sudah sering kita lakukan dan sudah kita sering ajarkan. Bahkan di kantor kita ada bank sampah induknya. Di Jalan Menur itu ada bank sampah induk yang setiap hari ada warga setor. Ada buku bekas, ada kain bekas, ada kaleng bekas, macam-macam di situ setorkan. Kita terima semua. Ada bank sampah induk di sana dan dikelola oleh swasta, bukan Pemkot. Dan itu penghasilannya setiap bulan lebih dari 100 juta. Bukan Pemkot yang ngelola, itu swasta. Dia bayar sewa aset di Dinas Kebersihan, mampu Pak. Jadi bank sampah itu mampu sewa, hasilnya masih bisa untuk menggaji karyawannya dan dia bisa berjalan dengan bagus. Itu dari sisi bisnisnya. Kalau dari sisi kami melihat
Alhamdulillah sampahnya nggak sampai ke TPA, berhenti sampai di situ, bisa laku, bisa kita sudah bersyukur. Gitu ya. Terima kasih Ibu. Sudah cukup ya. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu. Minta dukungan supportnya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dedi atas materi yang telah diberikan. Sekarang semuanya bisa berdiri untuk foto bersama. Oh ya, oke. Pak Dedi ini, ayo sambil, belum selesai masih, nanti selesai 11 tepat karena panggungnya akan dipakai. Berdiri kita foto bersama. Pak Dedi ini ada pertanyaan tadi dari Ketintang. Kampungnya udah bagus, macam-macam, tapi ini konsumsinya masih pakai plastik katanya. Oh ya. Oh mana Bu? Konsumsi yang di mana tuh? Oh iya, ini yang ngundang ini. Iya, harusnya di undangan sudah disampaikan, harus bawa tumbler ya. Sini. Harusnya bawa tumbler. Di depan. Nah, ini karena ini Bu, karena di APD konsumsinya senilai sekian itu bentuknya seperti apa? Itu pakem Bu. Gimana ya? Kalau pakem karena dipakai keseluruhan kita ambil apa pakemnya seperti itu ya sudah kita ngikuti. Tapi setelah selesai ini ya tinggal dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Kritik dan sarannya kita laksanakan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Sentral. Kamu proyekmu apa proyekmu? Oh ini ya. Surabaya Eco School. Surabaya Eco School 2024. Hijau-hijau Surabayaku. Konservasi air mengalir sampai ke bumi. Yeay. Oke, ayo Bu, duduk lagi Bu, terakhir. Zam, materinya Zam. Ini Zam. Bu. Oke, jadi tadi kita udah menyimak materi dari Kak Nizam, terus juga dari Bapak Dedi Irianto. Ya, tadi juga Kak Nizam menjelaskan tentang konservasi air, tentang pentingnya air buat kita. Betul, penting banget sih. Terus tadi juga dari Pak Dedi tentang kondisi sampah di Surabaya, pengelolaannya gimana di kota Surabaya gitu. Juga. Luar biasa sekali sih, diharapkan semuanya bisa menerapkan ini ya di dengan rumahnya, di sekitar lingkungannya masing-masing. Masyarakat yang besar, diusahakan bisa sampah di kota Surabaya ini bisa berkurang. Asalkan kita berkontribusi sepenuhnya. Betul, karena
Surabaya ini juga membutuhkan bantuan dari setiap warganya untuk berkontribusi bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Materi selanjutnya siapa ya kira-kira ya? Keluarga Zero Waste. Keluarga Zero Waste. Materi selanjutnya dari Kak Zamroni, kakak-kakak dari Tunas Hijau. Tapi sebelum itu, kamu sendiri udah pernah nggak sih Galang buat menjalankan keluarga Zero Waste ini di keluargamu? Pernah dong, kan Zero Waste nol sampah. Jadi kita berusaha meminimalisir timbulnya sampah, juga berusaha mengelola sampah itu sendiri. Kalau Reva sendiri bagaimana? Oke, jadi kalau di keluargaku sendiri juga sama seperti kamu, meminimalisir sampah, membawa kantong yang bisa digunakan berulang kali, tumbler, dan juga bisa mengolah sampah-sampah organik jadi pupuk. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi keluarga Zero Waste yang akan dibawakan langsung oleh Kak Muhammad Zamroni. Waktu dan tempat diberikan untuk Kak Roni. Dari Tunas Hijau ID. Bu, ini hanya 20 menit, Bu. Ya. Karena panggungnya mau dipakai. Tapi nanti dipastikan scan barcode ya. Semuanya nanti scan barcode masuk ke grup WA karena kita nanti terus komunikasi. Jadi ini akan jadi gerakan bersama sekaligus ya lomba gitu ya. Lombanya itu berarti ini ada 10 poin, berarti ada 10 kategori lomba, masing-masing ada pemenangnya, sekaligus juara umumnya juga ada. Ya. Jadi keluarga Zero Waste, kalau zero itu berarti apa, Bu? Nol. Waste? Ya waste. Nol sampah. Waste apa waste? Sampah. Hah? Sampah. Waste, sampah, limbah. Ya ini kita yang ya sampah dan limbah, karena ada yang cair juga nanti. Jadi hanya simpel ini ya, hanya ada 10 poin. Tapi akan dahsyat nanti. Akan dahsyat. Dahsyatnya apa? Ini bisa ngisi kosongnya gerakan yang ada di kampung-kampung. Kan sudah ada kampung Green and Clean, kampung Surabaya Hebat, kampung apa lagi? Tadi Proklim itu ya. Terus kemudian desa Berseri, Proklim, dan lain-lain ya yang kampung. Karena kalau kampung melakukan tapi keluarga-keluarganya tidak melakukan, wah sama dengan bohong. Nah harapannya ini menjadi motornya nanti. Apa aja keluarga Zero Waste? Next. Lanjut Mas. Ini ya, belanja pasti. Ada yang tidak pernah belanja sama sekali keluarga? Semuanya pasti belanja ya. Kalau belanja, pilih kemasan yang gede. Ya, hindari yang saset. Kalau perlu kemasannya yang tanpa kemasan. Produknya tanpa kemasan. Contohnya apa? Ayo. Hah? Contohnya apa, Bu? Tanpa kemasan. Beras. Oh, 5 kilo masih ada. Yang tanpa kemasan apa kira-kira? Gorengan, Kak, dimakan langsung. Ikan. Udang. Terus belinya pakai apa? Pakai tas apa? Ikan taruh tas. Beli ikan udang pakai apa kalau tanpa kemasan? Pakai tepak. Beli udang bawa tepak sendiri. Ya. Terus apa lagi? Baskom, kalau pasarnya dekat baskom. Kan baskom enggak ada tutup ya? Nah, baskom enggak ada tutup. Jadi kalau pasarnya depan rumah bawa baskom. Tapi kalau pasarnya agak jauh naik motor bawa tepak yang bisa ditutup. Nggak usah lagi nerima beli udang, beli ikan dan lain-lain pakai kresek. No. Ya. Mudah kan? Mudah nggak? Mudah. Nanti kita cari yang terbaik dari ini, gerakan ini, poin 1 ini siapa itu. Insya Allah nanti ada juaranya sendiri. Itu nanti bisa buat, itu ada poinnya. Biasanya ada poinnya kalau juara-juara gitu bisa untuk di total, bisa untuk ke SMP negeri ya. Kedua, misalnya yang tanpa kemasan lagi apa? Beli buah, pisang, kentang. Ya udah kalau beli pisang usah ada kulitnya, kok terus berbeli. Ya sudah pakai tas sendiri langsung ya.
Terus apa lagi ya? Hah? Cabai Lombok beli tas. Beli tas, pakai tasnya sendiri-sendiri. Lombok tasnya sendiri. Kalau perlu tasnya itu yang biasanya jala itu loh Bu. Ya, kayak kasa nyamuk atau apa itu. Nah itu. Oke, satu mudah ya. Mudah. Geser kedua. Next. Oh ini sama. Oh ini. Misalnya kalau pas beli bakso. Misalnya di sini ada juragan bakso. Pas tidak makan di tempat, bawa tepak. Ya. Bawa tepak, Bu. Rantang. Rantang kalau naik motor susah. Nggak ngunci. Yang bisa dikunci pres. Ya. Kalau rantang buat jalan kaki. Rantang ya. Tapi kalau untuk naik motor, loh kok wagu. Kalau naik motor, ya pakai yang enak lagi makan di tempat. Ya, makan di tempat. Next. Nah, kalau belanja, maaf ini ada modelnya. Ini kami ambil foto-foto yang mudah aja maksudnya. Mau nyari foto baru susah. Milih waktunya terbatas. Jadi yang ada, ini kebetulan modelnya dia, keluarganya dia. Jadi, Bapak Ibu, kalau ini tadi sudah dikupas, belanja bawa tas sendiri. Tapi ingat, jangan sampai tertipu. Bukan kresek, tapi masih plastik. Yang spoon itu, kayak kain keras, plastik. Itu kalau kena berat dikit, putus. Terus jangan tertipu juga, ada yang kain keras ataupun kain tapi nggak kuat, dipakai sedikit jahitannya brodol. Jadi pakai yang berkualitas kalian, ya bisa dipakai terus sampai akhir hayat. Nek eling, masalah kita adalah belanja mendadak, bener ya? Gak ada rencana belanja, tiba-tiba langsung belok belanja, lali nggawa tas. Masalah. Berikutnya, ketiga. Next. Nah, dipilah sampahnya. Sampahnya dipilah apa aja? Berdasarkan jenisnya itu berarti kaleng, plastik, kertas. Kaleng, plastik, kertas. Karena beda, kertas ke kertas, setelah banyak apa? Rombeng. Jangan campur lagi di gerobak sampah, ya. Kaleng banyak dipres. Atau langsung rombeng. Jangan dicampur di gerobak. Dan dilakukan di rumah. Jangan khawatir, tidak akan pernah bau. Selama ini di rumah-rumah itu fenomenanya sampah cepat-cepat pingin dipindah dari rumah karena dicampur, sampah organiknya dibiarkan nyampur. Jadi 2 hari sudah keluar belatung, akhirnya terus apa? Cepat-cepat dikeluarkan, gerobak sampah langsung dikeluarkan semua kan? Soalnya tercampur, organiknya dipilah langsung diolah. Next, kompos. Nah, saya yakin di kampung-kampung ada begini. Ada ya? Kampung? Ada. Kalau enggak keranjang, kan ada itu komposter keranjang. Biasanya tidak dipakai, biasanya beralih fungsi jadi tempat laundry, baju kotor. Nah itu dipakai untuk ngompos. Kalau enggak, beli online Bu, murah, kompos bag. Segini 40-50 cm tingginya, itu harganya 19.000. Beli online aja, banyak kompos bag. Jadi semua sampah organik dimasukkan situ, tapi di bawahnya dikasih tanah. Gampang Bu. Itu kalau sampah organiknya sudah masuk kompos di rumah atau depan rumah, mau yang lainnya selain organik itu 2 bulan, 3 bulan dalam rumah aman. Gak akan ada belatung, gak akan ada bau, gak akan ada cairan.
Karena organik langsung dipilah dan diolah. Ya, gitu ya. Murah. Sampah organik yang ketika diolah jadi kompos di rumah atau sekitar rumah, tapi pokoknya nggak dikirim keluar. Keempat, next. Ini tadi yang biasa goreng-goreng dikumpulin jelantahnya. Dikumpulin, biasanya kan di sekolah ada pengumpulan jelantah, disumbangkan boleh. Kalau dikumpulin sendiri sampai banyak boleh, setelah itu didul. Jual. Boleh. Itu tidak untuk dijernihkan jadi minyak goreng baru, tapi untuk didaur ulang jadi biodiesel biasanya. Biasanya itu diekspor biasanya, tapi ini bea ekspornya lagi tinggi naik. Soalnya saya pengepul, Bu. Jadi apa? Terus, loh. Jelantah keberapa tadi? 4. Sekarang kelima. Next 5 jelantah masih. Nah 6 promo. Bu, ibu ke sebelahnya. Anak-anak diajak promo. Sering dilatih ngomong. Nanti pasti jadinya kayak Galang, kayak Reva, kayak yang lain-lain itu yang baju kuning-kuning. Semula mau ngomong di depan nangis. Mau pegang mic nangis. Mau kenalan nangis. Tapi terus dilatih, dipaksa ngomong-ngomong akhirnya ngomong ke ribuan orang pun oke. Ayo sosialisasi, Bu, kalau ada jelantah di rumah jangan dibuang ke tanah mencemari, jangan dibuang ke selokan mencemari, ya, dan lain-lain. Dikumpulin dalam wadah terpisah, nanti saya ambil, bilang aja begitu. Nanti kita kumpulkan bersama, gitu. Sosialisasi ke tanah. Nah itu semua difoto di online, gitu, Next. Nah, bersama keluarga buat daur ulang. Ada sampah apa? Plastik misalnya. Bareng keluarga, daur ulang. Enak, jadinya guyup. Bapaknya kalau dikit-dikit ngopi keluar ngopi, nah daur ulang sih, Pak. Daur ulang sih, gitu ya. Gitu nggih? Gampang kan? Gampang. Next. Nih. Maksudnya sosialisasi ke sekitar. Kalau tadi sosialisasi jelantah, ini sosialisasi lagi, Bu, Pak, ke tetangga. Belanja bawa tas sendiri, belanja beli ukuran produk yang ukurannya gede, kalau bisa yang tidak ada kemasan, dan lain-lain yang terkait meminimalkan jumlah sampah. Gitu nggih? Bu Aksan, begitu nggih? Gitu nggih? Nggih. Next. Nah ini ikut bersih-bersih atau menginisiasi bersih-bersih kampung. Kalau bingung, ayo ikut bersih-bersih pantai tiap Sabtu. Khusus hari ini libur. Karena kita ketemu. Nggih. Sabtu depan ada bersih-bersih pantai. Depannya lagi ada bersih-bersih pantai. Kita mengembangkan network, kita olahraga, kita sharing. Olahraganya mengunti sampah, ya, sambil kayak bule-bule gitu berjemur di sinar matahari pagi, ya, sambil bersosialisasi, silaturahmi, insya Allah pahala. Next, ini keberapa ini? Ini keberapa? Piro? 6, 7. Terakhir. Oh, ini terakhir tak? Waduh mana? Biopori. Bikin biopori. Biopori itu lubang di dalam tanah yang sengaja dibuat. Itu tujuannya nabung air hujan. Ya, tujuannya nabung air hujan. Air hujan itu kan berkah, Bu, ya. Jangan dibuang begitu aja. Kalau bisa ditanam, nggak ada tanah misalnya, nggak ada tanah terbuka, ya melalui biopori. Nanti kita masuk di grup, semua teori tentang itu semua nanti kita komunikasikan. Oh nggak ada bornya, Kak? Sekolah biasanya punya. Wonokusuma punya kan? Mana lagi ini? Kali Asin ada? Kali Asin mana? 11. Oh, SMP 11. SMP 11 punya banyak bor.
Mana lagi? Ya. Dua-dua ada banyak. Pinjam sekolah. Kalau sekolahnya tidak punya, ngubungi Tunas Hijau. Ya, Tunas Hijau ada. Semoga nanti juga akan ada lagi yang baru. Semoga. Ya. Kalau ketemu apa? Ketemu cor, ketemu semen, ketemu paving, ketemu aspal. Nanti kita pinjamkan alat bor listrik. Ya. Karena itu perlu. Jadi biar air hujannya punya jalan untuk masuk. Air hujan bisa masuk ke dalam tanah. Kita buatkan jalannya. Biar banjir bisa dihindarkan. Bisa dicegah. Next. Sudah? Mas, next. Sudah? Habis? Barcode. Barcode tadi tak WA. Bu, gabung dulu di grup. Nanti formnya kami kirim. Barcode. Ada pertanyaan? Yang pertanyaan dapat hadiah. Ada? Yang Giliran mau sebelah sini bertanya? ada? Oh ya, silakan Bu. Sip. Dari sekolah mana, Bu? Kasih mic-nya. Ini ada pertanyaan? Ada. Nih. Cek. Langsung. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Wali Murid SDN Babatan 1 Wiyung. Pertanyaan saya dari Wiyung, SDN Babatan 1. Nggih. Pertanyaan saya masalah kresek tadi. Saya ini kan jualan, Pak. Masa saya beli bebek pakai tas? Nggak bisa kan? Harus masuk kresek dulu baru masuk tas. Kalau masuk tas nanti kan bebeknya itu kan ada bebek mati, bebek potong. Iya, sama ayam, sama lele masa masuk tas. Jadi pertanyaan saya, solusinya gimana biar nggak pakai? Iya, saya penjual. Jadi tadi kalau saya belanja banyak, kalau dimasuk notas, lah bau semua. Kalau pakai kotak box itu bisa-bisa saya ke pasar bawa troli yang besar itu. Jadi iya, penjual penyetan saya. Jadi saya minta solusinya gimana. Lah, itu aja. Tadi saya bingung loh. Saya belanja ke pasar kalau nggak pakai kresek taruh di mana? Kalau tas seperti tas Indomaret kan nggak bisa. Tolong minta solusinya aja. Terima kasih. Mantap. Lanjut. Mas, barcode Mas. Perkenalkan nama saya Frida. Saya mewakili Frida. Ya. Saya Frida mewakili SMP 29. SMP 29. Kebetulan saya juga pegiat lingkungan di rumah, ketua kelompok tani juga. Kelompok tan. Iya, ketua kelompok tan. Oh, di mana, Bu? Di Rungkut Medoan Ayu Kosagira Lestari. Iya. Kebetulan juga ada bank sampah. Oh iya. Kalau tadi Medoan Ayu ya? Iya. Mantap. Kebetulan tadi kalau jawab itu tadi ibu yang bebek tadi, biasanya itu saya kresek kalau terpaksa menerima kresek, saya cuci, saya jemur. Pakai lagi? Iya, untuk yang beli itu tadi kayak beli ayam, beli apa. Kalau terpaksa ya. Kalau paksa. Aja sih. Mungkin itu bisa buat solusi. Oh ya. Bu, dengar Bu. Tapi ini pedagang yang melayani ya. Beli mentah kan? Beli mentah kan? Hah? Ibu kan pedagang toh? Oh, penjual. Oh, penjual. Ya. Biasanya berapa kilo, Bu? 5 kilo. 5 kilo ayam. Oh, ya. Mantap. Yang Lanjut. pertanyaan saya kebetulan juga ada biopori. Oh, ada? Ya. Air tanah gimana? Dalam? Bioporinya itu sebenarnya untuk sampah yang benar-benar sudah nggak bisa dikompos gitu loh. Seperti kotoran kucing, ya terus juga sama
tulang ayam kayak gitu. Itu biasanya saya masukkan biopori. Mantap. Yang informasi saya tahu katanya Apa bisa ya? diambil 3 tahun. Nah, kira-kira apa waktu 3 tahun itu sudah bisa dipanen atau belum? Oh, coba aja Bu. Kan silaturahmi itu kan bagus ya. Menambah umur ya. Ya 1 bulan disambangi dibuka. Tulangnya masih utuh atau belum? Masih utuh atau udah terurai? Belum, masukin lagi, tutup lagi, gitu aja enak Bu. Kan, tergantung jenis tulangnya Bu. enggak, kalau seperti kotoran kucing ya Pak. Oh cepet. Ya, itu kan masalahnya kalau saya pakai untuk pupuk tanaman itu nanti malah dampaknya panjang, bisa banyak virus, bakteri, nanti malah merusak ke pertanian. Oh mboten nggih? Enggak apa-apa. Bagus. Bagus. Kotoran kucing, Kotoran kucing, kotoran kita aja bagus. Nah kotoran sapi yang 1 ekor sapi katanya 10 kg kotoran sehari, bagus. Kalau di bagus, masukin aja enggak apa-apa. Oh, ya kan terbatas. Dia kan diameternya biopori paling 12 cm ya kan? Ya, tapi kan bawahnya 1 meter. 1 meter, pokoknya nggak ketemu air tanah ya. Ya, nah, nggak ketemu air. Oh begitu. Masuk aja enggak apa-apa. Ya, Tapi ya dicampur lah Bu. Habis kotoran 20 cm kasihlah daun, setelah itu sisa makanan, terus kotoran lagi ya, campur biar variasi. Kebetulan itu terpisah Pak, saya memang kalau yang biopori yang memang saya panen itu memang campuran, termasuk ada sampah kering kan. Oh, iya. Tapi kalau untuk kotoran kucing katanya kan nggak boleh, makanya itu saya pisah. Terus masuk mana? Masa dititipin ke rumah yang ngomong nggak boleh gitu. Masuk aja. Masuk. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Kalau kucing itu sehari udah kering. Di luar dia sehari udah kering. Karena saya di rumah, saya enggak punya pekarangan. Tapi ada petak kecil, paling 30 cm saya biarin tanah. Tapi ada pot-potan di situ, ada tanaman. Tapi ada 1 pot yang saya biarin kosong, isinya cuma tanah. Itu tempat kucing melaksanakan tugasnya sebagai duta. Duta pengomposan dia. Kadang ndablek juga kucing udah disediakan 1 pot isinya tanah, tapi masih nelek sebelahnya. Nah itu saya tahu, oh 1 hari udah kering. Dia 1 hari udah kering. Aman. Berarti aman ya? Aman, enggak ada masalah. Aman Bu. Aman. Iya. Kan di dalam tanah aman, sudah terurai. Kan ketika masih basah. Nah, kalau udah di tanah tercampur, aman, enggak ada masalah. Oh, biopori. Nanti masuk grup kami kirim video-video macam-macam ya tentang nggih. Nanti kami yang belum tahu paham misalnya kami diingetin tolong biopori, nanti kami buatin videonya atau carikan video yang sudah ada atau PowerPoint tentang itu. Kalau belum nanti kita video call. Ya. Ya. Bu, yang bebek sebentar. Tolong ya. Mungkin ada yang sama, ayo Bu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak yang mau saya tanyakan ini tentang masalah nasi yang berlebih gitu. Itu termasuk yang sampah bagaimana? Kalau dulu zaman saya kecil kan kalau ada nasi lebih itu kan mesti dijemur, terus digoreng lagi buat karak. Nah kalau sekarang kan itu kan kalau orang dulu masaknya pakai dandang, kalau sekarang kan pakai magicom. Jadi kadang itu kalau masak pakai magicom tuh nasi cenderung benyek, cepet benyek, ada yang gampang kering banget. Enggak, itu terus diapain gitu kan? Terus disimpan ya, terus listriknya dipakai ya lama. Gitu. Terus kan ada yang kadang-kadang error magicomnya nasi gampang benyek berair, padahal nggak basi, cuman berair. Itu kan tapi nggak enak dimakan juga toh Pak. Itu baiknya diapakan? Termasuk sampah yang apa dan bagaimana solusi mengatasi itu? Karena di sekitar saya itu banyak yang orang suka buang nasi gitu. Nasi terutama di sampah-sampah gitu kan. Akhirnya sampahnya jadi benyek gitu kan tempat sampah gitu, terus berair, bau nggak enak gitu gimana. Andaikan misalkan ada yang apa solusinya, terus apa mungkin ada pengepul yang mau mengumpulkan sampah nasi atau bagaimana? Saya kurang tahu. Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kasih makan bebek. Kalau dekat kasih makan mangkot. Itu, kasih makan mangkot. Gak punya binatang ternak. Ini kasih tuh katanya Bu. Oh, deket, tapi dia gitu ya, Bu. di Beronggalan ya.
Bonggalan. Oh, bisa untuk pakan ternak. Apa Mas? Tanya. Itu yang Maju punya Mas. pakan ternak. Kak Krung. Terus, jadi pokoknya kalau kami tidak dibuang di tempat sampah. Jadi dipilah, terus diolah. Kalau saya simpel, saya kompos. Ya, karena nanti akan bermanfaat, saya pakai komposnya untuk tanaman. Kalau saya, bisa juga untuk pakan ternak. Lele juga bisa. Itu yang punya ternak, Pak. Jemur juga bisa. Pokoknya jangan dibuang di tempat sampah, nyampur. Iya, Ya. tempat sampah. Nah, gitu ya. Jangan dibuang di tempat sampah. Bisa macam-macam cara tadi. Terus yang bebek, Bu, sudah gitu ya? Puas? Kalau belum puas jangan cari kepuasan di luar. Yang bebek kalau saya Bu, biasanya beli ayam memang enggak banyak. Biasanya kalau saya contoh ya, beli ayam paling 2 kilo paling banyak itu, tapi bisa buat 2 minggu. Biasanya saya bawa tepak banyak, kita taruh situ. Tepak yang sekarang bangkrut itu loh Bu. Where itu. Tapi sekarang bangkrut kan. Kalau monggo kalau banyak disiasati. Bisa tadi misalnya itu yang dari Medokan ini. Pakai kresek atau tas yang bisa dicuci, nanti dicuci. Tas kain yang parasit, cuci. Apa? Hah? Oh, tasnya banyak. Oh, rengke. Ya pakai tas yang banyak, Bu. Kalau kurang tas, saya ada banyak tas. Tadi pagi saya hibah tas. Tas itu di rumah saya enggak beli, tapi dapat tas kain. Ya bocor. Ya kalau bebek kan enggak perlu yang enggak bocor, Bu. Kecuali yang kuah. Oh, darah. Oh ya, pakai yang parasit. Kalau parasit tadi enggak saya hibahkan, tadi yang spoon yang saya hibahkan. Ya, pakai wadah, disiasati, cari. Pokoknya gimana menghindari yang kemasan sekali pakai. Lanjut, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Adam, wali murid dari Deketin, Mas. Wali murid dari SDN Kertajaya. SDN Kertajaya. Kertajaya. Belakangnya Mudipat, SD Mudipat. Oh, Kertajaya, Pak Tris. Ya. Guru wali murid. Wali murid. Pertanyaan saya begini. Terkait dengan Pak Dedi Irianto selaku Kadin Oh, Pak DLH. Dedi. Ya. Kadin DLH tadi, beliau kan membuat pernyataan bahwasanya apa itu di program Semanggi Surabaya kapan lalu? Ulang tahun Kota Surabaya hari jadi. Nah, itu kan beliau mengatakan di tema antisipasi dampak cuaca panas di Surabaya itu. Ya, ini ada kaitannya dengan zero waste. Kenapa saya bilang begitu? Karena permintaan untuk perantingan atau pruning di pohon-pohon sekitar jalan raya gitu, terus di kampung-kampung kan itu terjadi pemangkasan ranting-ranting yang sekiranya berbahaya atau tidak aman atau kurang sehat itu di pruning. Nah itu kan otomatis dampaknya panas toh di lingkungan warga sekitar gitu. Nah kemudian kalau yang meruning atau yang melakukan perantingan itu dari pihak DLH, kemungkinan limbahnya akan dibuang ke komposter kan Pak. Nah, problemnya gini, masalahnya begini, banyak spanduk atau reklame milik swasta yang mereka juga bayar pajak, berkontribusi di pemerintah kota, kemudian melakukan pruning mandiri dari pihak swasta Oh tersebut. ya, oke Mas, itu mumpung ada, itu Pak Rokim itu. Oh, baik. Itu ada Pak Rokim, nah nanti langsung ke Pak Rokim ya. Oh, soal baik. perantingan ya. Ya perantingan, nah itu kan dibuang ke sungai. Oh, dibuang iya. ke sungai. Nah yang dijelaskan tadi sama Pak Nizam ya, Pak Nizam itu oksigen di sungai itu kan akan berkurang. Nah, terus dampaknya ke kita kan apa itu? Ya itu tadi air kurang bersih, Iya, terus dari PDAM tercemari. Nah, apa yang dilakukan oleh Tunas Hijau untuk menghadapi lembaga Tunas Hijau untuk perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan hal-hal semacam ini? Oh, Baik, iya. terima kasih.
Ya. Karena kami sebagai warga nggak ada kekuatan. Bahkan kita bersatu pun bikin LSM gitu juga masih kalah sama swasta. Kan mereka komersil, kita untuk alam gitu. Yap. Baik, terima kasih. Makasih. Makasih banyak. Nanti ya. Di grup aja ya. Di grup nggih? Ya. Karena sudah dianu panggungnya mau dipakai. Kita juga mau ada webinar. Jadi Bapak Ibu sudah masuk grup semua. Karena nanti link formnya kami kirim di grup. Yang sekolahnya belum ada waktu datang hari ini, nanti kita akan surati lagi sekolahnya melalui Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak. Hah? Mas, barcode-nya lagi, barcode. Mas, barcode. Mas, barcode, Mas. Bu, mendekat sini barcode. Terima kasih, kita komunikasi lebih lanjut melalui online. Kita akan juga berkunjung insya Allah ke sekolah-sekolah. Barcode, Mas. Digedein bisa nggak, Mas? Mas, dibesarin bisa, Mas? Makasih banyak Bapak Ibu. Semoga perjalanan pulangnya sampai rumah selamat. Semoga niatan kita ke hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berkah, dapat pahala dan jadi jalan ke surga. Anak-anak kita jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan semuanya. Waalaikumsalam Nanti kita datang sekolah mana semuanya dari grup ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa.